Ya, marketnya sih tutupan agak koreksi ya, flat lah, cuman minus 0,1. Cuman ya kalau kita lihat belum ada sentimen yang terlalu positif ya. Likuiditas masih segitu-segitu aja. Asing hari ini net sell lagi. Overall asing ini bolak-balik ya, net sell, net buy, net sell, net buy ya. Tapi semingguan terakhir ini memang udah net sell teman-teman. Kalau kita lihat 1 bulan net sell tapi nggak gede, sekitar 400 M. Ya dulu itu kan sebenarnya kalau 400 M asing ya itu cuman sehari ya net buy net sell ya. Tapi sekarang memang karena likuiditasnya terbatas, ya asing begitu net sell sedikit langsung berasa nih teman-teman ya. Jadi makanya kalau kita perhatikan, kita itu mesti lebih hati-hati untuk pilih saham. Ditambah lagi habis ini kan ARB balik simetris teman-teman. Nah itu yang akan sedikit saya bahas untuk malam ini. Mungkin banyak yang takut ya, aduh ini balik ARB simetris, nanti sahamnya bisa pada turun signifikan nih. Nanti gimana nih, takut ya kan. Karena mungkin kebiasaan ARB enak, cuma 7%. Tapi sebenarnya kalau sahamnya ini ada sentimen negatif ya teman-teman. Teman-teman perlu coba pikirin gini, ARB 7%. Tapi langsung kekunci itu, besokannya juga gitu lagi. Mungkin teman-teman kalau nggak pakai broker yang cepat ya, yang bisa langsung jual itu pasang antrian pagi, ya agak susah. Tapi justru kalau ARB simetris, teman-teman tahu nih kira-kira kayak, waduh ini sentimen saham bakal jelek banget nih. Gua langsung mau pasang di dekat ARB misalnya. Toh misalnya teman-teman pasang di harga ARB, tapi belum tentu juga akan kejualnya di harga ARB. Bisa aja harganya itu kejualnya di harga yang lebih baik, teman-teman. Misalnya teman-teman jual di harga 100, tapi bisa aja kejualnya itu, let's say bidnya pada saat itu ada di 105 atau 106 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya justru ini bisa kita lihat sebenarnya positif teman-teman. Di satu sisi ya of course para investor, para trader ini pasti akan lebih selektif ya. Jadi sebenarnya kita mungkin bisa lebih fokus ke saham-saham yang at least fundamentalnya oke. Kedua, jadi marketnya ini lebih liquid. Jadi teman-teman nggak kekunci tuh berhari-hari ARB 7%. Bisa langsung pasang bawah. Kayak yang saya bilang tadi, belum tentu juga teman-teman akan kejualnya di bawah. Bisa aja kejualnya di harga yang lebih baik. Makanya sebenarnya kayak ada positifnya sebenarnya dari ARB simetris ini. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Toh kalau teman-teman sebenarnya mainnya kebanyakan kayak di big caps, even small caps, tapi bukannya small caps yang aneh-aneh. Jarang lah kalau misalnya kayak ARB udah balik simetris terus kekunci berhari-hari ARB. Saya rasa hampir nggak ada ya. Kecuali memang kalau pas kayak COVID, terus pas marketnya juga lagi ada anomali. Tapi kalau di luar itu selama sahamnya earningsnya ini masih ada, fundamentalnya itu masih oke, nggak akan kok misalnya kayak dia ARB simetris berjilid-jilid itu bisa teman-teman pegang ya. Jadi balik lagi kita mesti lebih selektif nih. Terus lebih selektifnya apa nih yang menarik ya teman-teman? Ya kalau kita lihat market ini sebenarnya beberapa hari terakhir kan masih fokusnya itu di saham batubara ya. Kenapa saham batubara? Mungkin kalau kita lihat untuk tahun ini saham batubara itu udah nggak semenarik itu. Kenapa? Karena tahun lalu itu udah high base. Jadi kalau tahun ini teman-teman expect batubara ini laporan keuangannya bisa sebagus tahun lalu agak susah. Itu udah kelihatan di kuartal keempat aja turun dibandingkan kuartal ketiga teman-teman. Nah tapi tahun lalu itu kan pendapatannya adalah high base seperti yang saya bilang. Itu di garis bawahi high base. Bagus banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada potensi untuk bagi-bagi dividen ini gede. Ya, seperti United Tractor. Gua kalau jadi si ownernya dari grup Astra, itu si Jardine, gua akan minta dividen gede nih teman-teman. Kenapa? Karena kapan lagi gua akan melihat anak usahanya perusahaan yang gue punya, yaitu si United Tractor, bisa earningsnya se-wow itu. Kapan lagi gue akan mendapatkan cycle batubara
yang batu baranya harganya 300-400 gitu kan tahun lalu. Kapan lagi? Ya kan? Ya jadi mumpung kemarin itu bagus, gue akan minta dividen gede. Siapa yang kira-kira perlu atau bakal minta dividen gede? Salah satunya itu adalah si Banpu. Banpu itu punya ITMG. Nah, terus kalau kita lihat ITMG ini kan belum ada rencana untuk mereka masuk ke renewable, masuk ke green energy. Ya, salah satu rencananya adalah mereka masuk ke coal gasification. Tapi itu juga masih tahap awal, masih tahap studi. Jadi masih lama lah. Sedangkan Banpunya kapan lagi? Banpu masih ngiler nih. Wah, tahun lalu coal segitu tinggi ya. ITMG bagus, gue mau minta dividen. ITMG. Terus yang kedua, PTBA. PTBA ini pasti dividennya at least oke lah, ya kan? Ekspektasi sama kayak tahun lalu. Kenapa? Karena pemerintah butuh duit. Mumpung coalnya lagi tinggi, wah kenapa gua nggak minta dividen lebih, ya kan? Terus yang ketiga tentu saja Adaro, ya. Adaro ini yang orang-orang ini masih ngelihat, ya ini mungkin ada kemungkinan dividen gede, ada kemungkinan mungkin sama aja. Kenapa? Karena Adaro ini lumayan banyak nih proyeknya untuk yang kedepannya yang ke non batu bara nih teman-teman ya. Dia kan juga mau invest si ADMR, ini kan green aluminium ya kan. Anything green related mereka mau invest di sana, jadi butuh duit. Jadi meskipun Adaro ini cashnya 60T dan laporan keuangan dibandingkan 2021 itu earningsnya naik 100%, bisa aja dividennya itu mungkin dividen payoutnya sama dibandingkan tahun lalu. Tapi dividen payoutnya sama pun, itu secara nominal lebih gede teman-teman. Karena laporan keuangannya lebih bagus. Jadi secara overall, 3 emiten tadi itu menarik ya. ITMG, PTBA, dan Adaro untuk potensi dividen. United Tractor kan udah. Terus kalau kita lihat, selain potensi dividen, apalagi yang menarik dari perusahaan batubara ini? Teman-teman kalau baca, China ini kan sebenarnya dia udah dapat foreign direct investment, ya kan? Dibandingkan tahun lalu, angkanya itu naik sekitar 15%. Jadi orang-orang, ya investor asing itu invest di China, angkanya lebih gede 15% dibandingkan tahun lalu. Kenapa orang-orang berani invest di China lebih besar dibandingkan tahun lalu? Karena China ini fasenya adalah recovery, teman-teman. Dibandingkan US, Eropa, orang-orang takut. Buset, ini jangan-jangan nanti US semester 2 bisa resesi nih. US ya, bukan Indonesia. Makanya investor daripada mereka betting untuk sesuatu yang lebih nggak pasti, sedangkan di China ini kelihatan, wah China baru recovery. Ya meskipun mereka belum ngegelontorin stimulus-stimulus lagi ya, tapi kan kelihatan mereka baru mulai recovery nih, baru reopening. Jadi makanya orang-orang, para investor dari asing itu mulai invest di China. Ditambah lagi untuk sektor properti, mereka kan baru gelontorin stimulus, baru bailout ya kan, Evergrande. Jadi at least sedikit ada angin segar nih teman-teman untuk China. Makanya kalau China ekonominya lebih baik dibandingkan perkiraan, tentunya yang diuntungkan adalah anything yang China related teman-teman. Mungkin teman-teman langsung dijavu ini, wah kayaknya pas awal tahun kita ngomongin ini. Pas awal tahun kita bilang semua yang diuntungkan dengan reopening China itu pasti akan naik. Dan tentunya pas awal tahun semuanya naik yang kita sebutin. Metal-metalan, ADMR, Inco, MDKA, anything yang China related ya. Yang dijual ke China untuk mereka itu olah dan gunakan untuk diproduksi mereka. Itu semua naik. Januari, Februari mulai agak turun karena orang mulai banyak rotasi ke sektor telekomunikasi, consumer ya kan. Makanya consumer ini sebenarnya paling stabil teman-teman kalau kita lihat. Terus sekarang story-nya mulai ada lagi nih, China ekonominya membaiknya bisa lebih cepat. Ya ini makanya orang-orang mungkin yang bisa perhatiin ya, itu adalah metal-metalan ini bisa mulai diperhatiin. Tapi memang karena likuiditasnya ini lebih terbatas, harus lebih hati-hati teman-teman. Kita harus lebih selektif nih. Misalnya, kita lihat, ini satu yang cukup menarik. Ini adalah salah satu yang cukup menarik ya teman-teman.
MDKA. Kenapa MDKA ini cukup menarik? Kalau teman-teman perhatiin, satu, dia kan nanti MBM-nya ini rencananya mau IPO ya. MBM ini rencana mau IPO di akhir April, bulan Mei lah, akhir April atau bulan Mei. Ini cukup menarik nih teman-teman. Kalau kita perhatiin, saya bilang tadi Januari ya, dari Januari itu mulai meningkat di sini ke sini. Meningkatnya itu banyak banget. Nih. Sekitar 20-30% dalam 1 bulan. Terus habis itu agak koreksi. Sebenarnya koreksinya pun nggak parah. Ini sideways dia. Habis itu memang sempat jebol karena ada isu waktu itu yang copper ore itu kan nggak boleh ekspor ya. Jadi itu udah cukup dikonfirm. Tapi MDKA ini punya smelter. Meskipun memang apakah smelternya itu bisa mengolah semua copper yang mereka jual, itu belum tahu. Belum kita tahu pasti angkanya berapa. Cuman at least mereka punya smelter, teman-teman. Terus kita lihat di sini, dia berhasil rebound. Ini kan dekat-dekat EMA-nya ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini dia rebound kan dekat EMA-nya juga. Rebound, terus gak kuat agak koreksi. Sebenarnya di area-area ini, area buy nih, di antara 4260 sampai 4410. Ini masih cukup menarik buat area buy, teman-teman ya. Terus, kenapa MBM ini menurut saya lebih menarik? Kita lihat, mungkin kalau copper, ya salah satunya ada di Aman Mineral ya. Aman Mineral itu yang bakal IPO juga lewat Medco. Salah satu gosip-gosip di market ya, yang dikhawatirkan itu adalah Aman Mineral ini bisa nggak sih mereka mencapai kayak awalnya ini kan target IPO profitnya 1 billion ya, dari market cap-nya kan 10 billion US dollar. Tapi dilihat dulu nih, kalau ternyata demand-nya market nggak sebesar itu, tentunya valuasinya akan turun. Kalau valuasinya turun, tentunya akan ngefek ke Medco. Kenapa itu bisa turun? Satu, apakah Aman Mineral punya smelter? Kalau punya smelter pun itu bisa nampung semua nggak? Ya kan? Kalau ternyata oh ya memang ada bisa nampung semua aman, ya udah mungkin market akan mulai appreciate lagi teman-teman. Tapi balik lagi yaitu salah satu yang menjadi pertimbangan. Cuman kalau dari sisi technical aja menurut saya ini cuman lumayan menarik. Risk rewardnya ini menarik. Risknya terbatas nih teman-teman. Mentok-mentok pun waktu itu kan dekat-dekat sini, dekat-dekat 990, 1040 dia rebound. Jadi dekat-dekat area sini, area buy lagi nih sebenarnya untuk Medco. Tradingin aja, dekat-dekat sini beli terus ya 1140, mungkin agak berat sampai 1200 lah, 1440 ini jual. Toh kalau dari area situ aja, teman-teman bisa dapat 8 sampai 10%. Ya, dari area sini ke sini. 8 sampai 10% masih lumayan. Medco nutup gap, yes, tadi sempat nutup gap. Justru saya belum sempat nambah lagi nih. Terus yang orang-orang khawatir itu juga ESA. Karena mungkin teman-teman baca di berita ESA Pak Boy menjual sahamnya. Tapi sebenarnya satu hal, harga jualnya juga nggak jauh dari harga market. Itu satu. Kedua, jualnya juga bukan ngejual signifikan. Itu dua. Dan sebenarnya yang perlu kita perhatikan, amonia ini, dari blue amonia ini, sebenarnya itu kan juga renewable ya teman-teman. Kalau Pak Boy itu memang mau merambah ke renewable, dari lewat Adaro, lewat ADMR-nya, lewat green aluminiumnya, this is the right industry teman-teman. Ya, jadi kayak si amonianya ini bisa diolah menjadi something yang renewable juga. Kan beliau pasti melihatnya secara jangka panjang teman-teman ya. Jadi sentimennya sebenarnya masih menarik. Justru kalau lagi koreksi-koreksi di area-area ini, itu adalah area yang cukup menarik teman-teman. Dekat-dekat sini. Ya, dekat-dekat 920 lah. Toh ini juga ada MA, sekarang lagi dekat-dekat MA-nya ini teman-teman. Ya. Dekat-dekat sini ini masih cukup menarik juga ini untuk entry.
Ini tuh di dekat 950, 980. Jadi sih kalau saya masih menarik. Ini untuk ESA. Terus ada berita lagi apa ya? Tadi itu yang cukup menghebohkan. Trim labanya naik 20%, 200%. Ya, tapi kalau Trim labanya naik, mungkin teman-teman sudah expect ya sebenarnya. Karena kan ya kalau teman-teman ngikutin dari kuartal 2, kuartal 3 itu kan pelan-pelan udah mulai naik ya. Kita ada IPO GoTo, Cars-nya waktu itu juga naik. Jadi sebenarnya of course ya pasti pendapatannya akan naik lah teman-teman. Kalau misalnya kena sentimen-sentimen itu tapi pendapatan nggak naik, ya itu justru yang mengkhawatirkan ya. Dan Trim itu sekarang kan memang nggak gitu liquid ya teman-teman. Jadi menurut saya kita skip aja, cari saham yang lain. Masih banyak saham yang menarik kok. Ya. HRTA, Harta Tahta Wanita. Harta ini sebenarnya kan dia memang menguatnya udah signifikan ya. Ya. Ini saya coba pakai Fibo dari area seginian naik. Ya sebenarnya pullbacknya juga belum terlalu signifikan kalau dibandingkan kenaikannya. Justru di dekat-dekat sini, dekat 288. Ya toh kalau misalnya mau teman-teman mau nunggu di sini 288 310 ini menarik, coba ditunggu di situ. Untuk Harta saya sih better ngelihat hari ini sih mulai agak lumayan ya. Cuman ya di antara 288 290 lah 310. Aisyah waktu itu saya ngeliatin lumayan. Oh ternyata nggak berhasil break. Dan sekarang di sini-sini aja ya. Secara overall oke. Ya kemungkinan sih dia akan dekat-dekat sini, dekat-dekat EMA-nya. Dia kan belum berhasil nih. Nih kalau teman-teman lihat-lihat. Dia belum berhasil break ke atas EMA-nya. Waktu ini coba break gagal. Ya. Dia lagi ngetes di sini. Resistennya di EMA-nya ini. Itu ada di sekitaran 156 157. SSIA turun dalam. Kita akan bahas properti deh. Enggak lah ini enggak turun dalam lah. Ini mah enggak turun dalam teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat sebenarnya nih sekarang ini kan dia lagi flat nih EMA 20 nya. Mungkin jangan pakai ini yang lebih kelihatan ya. Nih saya gambarin. Nih sebenarnya kalau saya tarik sini, nih teman-teman. Ini waktu itu kan sempat break, habis itu ya kemungkinan masih akan sideways di sini nih sekarang. Wajar penguatannya udah signifikan ya. Waktu itu juga oke, ini bisa dibilang ini resistennya di kisaran segini 520, sekarang lagi sideways. Support terdekat di 378. Itu untuk apa tadi? SSIA. Kemungkinan akan sideways. Ini juga udah kelihatan kan dari EMA 20-nya udah flat. SSIA, Demas, DMS ini juga sama ya. Ini waktu itu sebenarnya udah beberapa kali kena target kita. Terus best sebenarnya mirip-mirip nih. Nih kalau teman-teman lihat. Ini EMA 20-nya flat. Jadi ini even kayak si EMA 100-nya juga flat. EMA 200-nya juga flat. Jadi memang ini saham kemungkinan masih bergerak sideways ini teman-teman. Laju. Waduh, gak koreksi-koreksi. Ini saya skip dulu, saya nggak ada view. Ini saham baru IPO juga ya. Ya secara overall sih masih cakep. Kalau yang punya hold aja lah.
PNLF. PNLF cukup oke, cukup menarik. Ini udah mulai flattening. Kemungkinan ya ranging-rangingnya di sini. Supportnya di 380. Meta. Mana sih Meta? Aduh, ini enggak. Ini kayaknya bakal diem di tempat nih teman-teman. Nih. Rangingnya dekat-dekat sini ke sini. Ya mungkin coba ini agak terlalu agresif. Aduh. Nah, kurang lebih inilah ya. Ini bisa gunain area-area ranging ini, tapi ya areanya nggak gitu gede sih untuk Meta. Ada satu yang menarik, ini kebetulan Bro Abdullah bilang AMRT-nya nih, ini salah satu saham favorit kita dari tahun lalu kayaknya. Ini kan sebenarnya untuk tradingnya enak nih, deket sini, deket-deket area sini buy. Ini sideways, dia break, terus masuk lagi ke sini. Jadi sebenarnya ini sabar tunggu aja, nggak usah buru-buru beli nih. Dekat-dekat 2710, 2720, atau better lagi kalau dekat-dekat 2640. Anak usahanya AMRT itu baru stock split, bukan anak usaha sih, ya anak usaha sih, MIDI, Alpha MIDI. Ini sebenarnya cukup menarik nih. Oh, harganya belum ke adjust ya. Ini karena dia kan stock split belum ke adjust harganya. Harusnya sih masih di daerah dari sini. Tapi untuk MIDI kalau kita lihat ini secara valuasi satu dia lebih murah dibandingkan AMRT. Terus dia juga mau right issue teman-teman. Itu sebenarnya yang cukup menarik. Jadi bisa jadi sentimen positif di MIDI. BBTN kayaknya tadi break, kena stop loss. Yes, BBTN break. Ini udah sempat satu di sini break. Ini nggak bagus. BBTN nope. IRSX apaan tuh? Apaan ya? Skip. Saham baru kayaknya. KRYA ke dasar jurang. Nope, skip. Ditambah lagi, ini saham-saham kayak gini nih, yang teman-teman perlu hati-hati ya. Apalagi nanti ARB simetris dibuka. Kalau misalnya teman-teman trading kayak di saham-saham tadi, ESA, Medco, MDKA, itu agak nggak mungkin sepertinya kalau dia ARB berjilid pasti metris berhari-hari teman-teman. Karena at least teman-teman tahu bisnisnya apa, earningsnya apa, grupnya siapa. Jadi masih lebih kelihatan lah, oh ini company yang benar-benar. Kalau misalnya teman-teman main di saham-saham yang terlalu small mid caps, yang satu earningsnya mungkin teman-teman juga nggak tahu ini bagus apa enggak, ini benar-benar bisa stabil atau enggak, ini grupnya gimana, GCG-nya gimana, itu teman-teman agak hati-hati, harus hati-hati kalau saham-saham kayak gitu. Akra, nih Akra itu ya dari dulu sebenarnya dia sideways, ya sempat di sini break dikit tapi sideways lagi. Jadi sebenarnya nah pas di sini ini tradingnya lumayan. Dari dulu tuh kita selalu bilang Akra lah, lu tradingin aja 10-12% dapat nih teman-teman. Nah jadi nanti tunggu aja dekat-dekat misal 13.10 atau dekat-dekat ya 13 ini di MA-nya sini, tradingin aja. Secara overall masih oke. Antam gimana? Yes, Antam waktu itu jebol. Ini kan sebenarnya waktu itu sempat sideways ya di area sini. Nah, gue akan coba tunggu lagi nih teman-teman. Di dekat-dekat 1915. Gue akan coba tunggu dekat situ.
Resistennya ada dekat sini juga. Ya, dekat-dekat sini kita coba tunggu lagi. Sido. Oh, Sido sih hold aja. Earnings kan juga membaik ya teman-teman. Sido masih oke. MPPA. Ini juga teman-teman mesti mulai hati-hati nih. Kita lihat gimana dia bisa bertahan apa enggak nih untuk MPPA ya. Nih, kita lihat dekat-dekat sini ya. Ini supportnya nih, dekat-dekat 119 itu perlu diperhatiin. Rals. Oh, Rals waktu itu juga udah jebol. Ini supportnya di 620. Waktu itu sempat di sini dekat-dekat 620 sini. Ini untuk supportnya. Kita akan coba bahas sedikit mengenai Big Banks kayak gimana. Big Banks ini kempes lagi, ada potensi dia bergerak dekat-dekat sini. Ya. Dekat-dekat 8650 kalau untuk Big Banks BBNI. Nah, cuman teman-teman lihat nih. Ini dia lagi tes di MA 200-nya. Waktu itu nggak lama di sini terus dia mantul. Kita lihat nih. Ya jadi dekat-dekat 8650, 8700. Itu coba kita lihat ya. Dia mampu rebound apa enggak nih? BBNI. BBRI-nya gimana? BBRI mah lebih fine-fine aja lah ini. BBRI-nya mulai masih bertahan di sini. Kecuali di sini mulai jebol lagi ya. Tapi secara overall masih oke. Bank Mandiri ini juga sama, masih oke, nggak kemana-mana, tapi lebih stabil. Terus satu bank lagi di BBCA. Nah BBCA ini, nah lumayan nih lagi koreksi nih teman-teman. Ini untuk si BBCA. Mandiri baiknya masuk sebelum atau sudah stock split. Menurut saya Big Banks ini karena memang flow-nya lagi limited, jadi belum kemana-mana nih teman-teman. Bank Mandiri dia turun juga enggak, naik juga enggak, ya agak nanggung nih. Medco tadi udah kita bahas. Kalau teman-teman ketinggalan besok bisa cek lagi ya di Instagram Trimgah untuk rekamannya. Ini baru ada berita nih teman-teman. ESA dia udah meningkatkan modal di PAU. Jadi ini bisa jadi cukup sentimen positif ya untuk besok teman-teman ESA. ESA secara teknikalnya juga masih cukup oke. Ya kan, masuk-masuk daerah sini dekati area buy. Telkom. Nah, Telkom juga sama nih. Sekarang dia rangingnya di situ. Oke, ini gue kecilin sedikit. Nah, nih. Kemungkinan dia akan rangingnya dekat-dekat sini. Ini dekat-dekat area sini. 3840 lah kalau teman-teman mau coba entry ya. Dekat-dekat 3840. MDK sudah kita bahas, Mandiri udah, SMGR. Oh, Indi salah satu perusahaan call yang kita agak nggak bahas tadi ya. Karena Indi ini mereka kan banyak inisiasi mau masuk ke green, ngurangin pendapatan call-nya. Jadi agak susah nih kalau mereka mau bagi dividen gede. Makanya kalau call-call lain udah mulai rebound dia nggak kemana-mana. Karena ya memang mereka lagi butuh cash ya untuk proyek-proyek mereka. Jadi kalau ada dividen gede agak unlikely. Beda pergerakannya masih
Ya Adaro kan lagi agak koreksi tapi beda pergerakannya sama ini, sempat rebound. Ini juga lumayan rebound ya. PTBA kan juga lumayan rebound. Tuh, PTBA malah lebih gede lagi naiknya. ISAT salah satu yang cukup menarik ya. Ini dia udah break nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, dia break resisten di 7.400 dan 7.700. Ini volumenya meningkat ya, ini teman-teman gak usah perhatiin ini karena ini pas waktu itu sangat signifikan, marketnya kan sekarang sepi. Tapi at least beberapa hari ini volumenya meningkat. ISAT good, laporan keuangan good. Mereka juga akan dapat duit 1T dari penjualan menara. Mereka udah merger dengan Tri, jadi subscribernya naik, market share-nya naik, positif. Adaro entry di mana? Kalau menurut gue deket-deket, ini kan balik lagi nih di area-area sini. Deket-deket 28-20 dulu deh. Apakah dapat? Nggak tahu ya. Belum tentu dapat juga sebenarnya. Tapi kalau mau teman-teman kejar sekarang agak nanggung. Dekat-dekat 28-20, dekat-dekat situ. Excel apa aku Memble? Laporan keuangannya biasa-biasa aja, beda sama ISAT. Itu jawabannya. Inco cukup oke lah, tapi nggak terlalu signifikan pergerakannya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Besok yang cukup menarik, nih silahkan dicatat besok yang cukup menarik. 1, MDKA masih cukup menarik. ESA 2, ini masih cukup menarik. Ini menurut gua udah masuk area buy-nya lagi nih. Goto dikit lagi udah kena resisten. Kalau teman-teman adalah pendengar setia kita tuh nggak bosen-bosennya dari dulu ngomongin Goto. Earnings membaik, potensi naik. Ya ini udah naik. Tinggal kita tuai aja ya untuk cuannya Goto. Satu lagi sebenarnya yang cukup menarik itu sektor properti ini teman-teman. Ini kalau teman-teman manfaatin untuk area trading ya. Meskipun ranging doang, 1 dekat-dekat area sini. Jadi dekat-dekat 575 ini entry lagi. Kesini pun ya kalau teman-teman lihat dari area sini ke sini ini sekitar 6%. Tarik lagi ke sini teman-teman bisa dapat 10%. Nah jadi dekat-dekat sini beli, di area-area sini jual. Tradingin aja terus sampai bosen semua rekon. Itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you semua.